Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Hoki Pikal Setiawan, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Probolinggo. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara pada alur merdeka, kesimpulan dan refleksi. Mari kita mulai pembelajaran ini. 2 poin penting pada tugas kali ini diantaranya, calon guru penggerak harus menarik kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan menulis refleksi pengetahuan baru setelah mempelajari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun 3 kunci yang dapat dijadikan pemikiran pemantik diantaranya: 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran Anda setelah mempelajari modul 1.1? Ketiga, apa yang dapat Anda terapkan di kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terdapat 6 kesimpulan setelah mempelajari modul 1.1. Kesimpulan pertama, pendidik adalah penuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kesimpulan kedua, anak lahir dengan kodrat masing-masing. Ki Hajar Dewantara juga hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Anak terlahir samar-samar. Tugas pendidik menebalkan kodrat yang masih samar itu untuk memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, agar mencapai manusia merdeka seutuhnya. Kesimpulan ketiga, pendidik ibarat petani dan murid sebagai biji tumbuhan. Peran petani begitu penting, meskipun petani memiliki tumbuhan dengan kualitas yang kurang baik, namun dengan perawatan petani dengan intensitas cahaya yang cukup dan pengairan yang cukup akan menjadi tanaman yang memiliki kualitas lebih baik. Begitupun sebaliknya, di sini peran petani ibarat pendidik yang memiliki amanah untuk mencetak anak bangsa yang siap dan bahagia hidup di zamannya. Kesimpulan keempat, penumbuhan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemampuan hidup sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa sehingga menciptakan karya. Kesimpulan kelima, trilogi pendidikan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, trilogi pendidikan diantaranya Ing Narso Sungturodo di depan memberi teladan, Ing Madyo Mangunkarso di tengah memberi motivasi, dan Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Kesimpulan yang terakhir yang keenam, dunia anak adalah bermain. Sejatinya kodrat anak adalah bermain. Kita sebagai pendidik dapat menjadikan permainan sebagai sarana belajar di kelas, sehingga tercipta pembelajaran bermakna dan menyenangkan bagi anak. Selanjutnya kita akan menjawab 3 pertanyaan pemantik yang sudah saya sebutkan. Yang pertama, apa yang terjadi pada murid dan pembelajaran saya sebelum mempelajari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada beberapa hal yang saya percayai terkait pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, tabula rasa. Saat itu, saya beranggapan bahwa peserta didik ibarat kertas kosong. Saya bebas mengisi kertas kosong itu sesuai kehendak dan kekuasaan saya. Kedua, teacher center.
Pada model ini, saya 100% memegang kendali penuh selama pembelajaran, sekaligus menyampai informasi utama. Murid hanya mendengarkan penjelasan dari saya sampai akhir pembelajaran. Ketiga, saya sebagai guru tidak memperhatikan kebutuhan dan karakteristik siswa. Di mata saya, mereka semua sama. Bahkan, saya juga menerapkan cara belajar yang sama untuk semua pembelajaran di kelas. Keempat, fokus saya sebagai guru hanya pada pencapaian nilai KKM siswa. Saya lupa bahwa ada proses yang sebenarnya yang turut mengiringi keberhasilan pembelajaran. Berikutnya, pertanyaan pemantik kedua. Apa yang berubah dari pemikiran Anda setelah mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1, Filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya percaya sebelumnya terkait pembelajaran kurang tepat. 4 hal yang begitu istimewa. Pertama, saya menyadari bahwa setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Mereka terlahir dengan keunikan masing-masing. Kedua, saya sebagai guru menuntun untuk merubah laku dan hidup anak. Disitulah peran kita sebagai guru, harus menuntun guna memperbaiki laku dan hidup Anda menjadi manusia mandiri dan menjadi bagian anggota masyarakat dengan selamat dan bahagia. 3. Pembelajaran menghamba atau berpusat pada murid merupakan suatu pembelajaran yang berupaya untuk memperbaiki sistem pembelajaran untuk mendorong siswa terlibat aktif dengan mempertimbangkan karakteristik siswa. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator pada pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran berorientasi pada pemenuhan kebutuhan siswa dengan mempertimbangkan kesiapan belajarnya, profil belajarnya, dan minat belajar siswa. Selanjutnya, pemikiran pemantik ketiga. Apa yang dapat Anda terapkan di kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan saya terapkan setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara di antaranya sebagai berikut. 1. Menjalankan peran guru sebagai penuntun kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak, baik kodrat zaman maupun kodrat alam. Yang ketiga, saya akan mengakomodir beragam kebutuhan belajar siswa. Terima kasih. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.